Fenomena lumpur lapindo yang hingga kini masih berlangsung juga menjadi perhatian tersendiri bagi ahli geologi. Pemerintah dan PT Lapindo sudah berusaha dan tidak henti-hentinya mencari solusi. Lumpur lapindo ini susah sekali untuk dihentikan. Bahkan pakar ahli mengatakan lumpur lapindo bisa jinak dengan tersendirinya. Tapi dalam pikiran saya itu gejolaknya itu antara percaya dan tidak. Jadi saya nggak kebayang gitu loh. Saya nggak menerima dalam hati saya bahwa desa saya yang selama saya lahir besar benar-benar akan hilang, tertutup. Tapi ya memang sekarang faktanya memang hilang. Asa Wah Dunia kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi guna mendesak penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan akibat semburan lumpur lapindo di Sidoarjo. Tak heran jika kini penyebab lumpur lapindo masih menjadi pertanyaan besar yang meningkatkan rasa penasaran masyarakat. Terlebih lagi, fenomena ini telah berlangsung hingga bertahun-tahun. Tak seperti bencana alam lain yang berlangsung dalam beberapa waktu saja. Tentu, hal ini pun menyebabkan dampak berkepanjangan bagi masyarakat sekitar. Apalagi lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan permukiman yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Lalu, seperti apa penyebab lumpur lapindo dan berbagai dampak yang terjadi pada lingkungan masyarakat akibat fenomena semburan lumpur ini? Saksikan terus video Asa Dua Dunia. Semburan lumpur lapindo ini muncul dengan volume semburan mencapai 100.000 hingga 120.000 meter kubik per hari dengan kepadatan kandungan sekitar 35%. Semburan ini memiliki suhu sekitar 100 derajat Celcius dengan sifat fisik non-Newtonian material yang memiliki kandungan kimia semen di dalamnya. Sifat semburan lumpur lapindo ini fluktuatif. Pada tahun 2017 hanya mengeluarkan volume semburannya. Dalam hal ini, ahli mengaitkan debit semburan yang masih besar, suhu serta kandungan gas yang keluar dari lumpur lapindo Sidoarjo dengan aktivitas vulkanik yang berada di bagian selatan. Terlihat dari komposisi isotop helium, cairan lucimut vulkano yang sangat mirip dengan cairan vulkanik welirang. Bukan hanya itu, fenomena lumpur lapindo yang hingga kini masih berlangsung juga menjadi perhatian tersendiri bagi ahli geologi karena termasuk bencana alam yang bertahan dalam waktu yang sangat lama. Lalu, apakah sudah ada solusinya? Pemerintah dan PT Lapindo sudah berusaha dan tidak henti-hentinya mencari solusi dari tenaga di dalam negeri sampai di luar negeri sudah mencoba untuk menjinakkan lumpur lapindo ini. Seperti diantaranya Jepang, Iran, sampai Eropa dan Rusia. Dalam hal ini, ahli mengaitkan debit semburan yang masih besar, suhu serta kandungan gas yang keluar dari lumpur lapindo Sidoarjo dengan aktivitas vulkanik yang berada di bagian selatan. Akan tetapi, dengan metode dari Jepang belum bisa menemukan titik solusi
untuk menjinakkan semburan lumpur. Padahal Jepang terkenal dengan teknologinya. Dari negara-negara lain pun tidak menemukan metode yang diperlukan. Lumpur lapindo ini susah sekali untuk dihentikan. Bahkan pakar ahli mengatakan lumpur lapindo bisa jinak dengan tersendirinya antara 30 sampai 100 tahun ke depan. Karena ini terlihat dari komposisi isotop helium, cairan lusimut vulkano yang sangat mirip dengan cairan vulkanik welirang. Waktu pertama kali luapan lumpur lapindo keluar di wilayah sawah, saya melihat sendiri bagaimana derasnya lumpur masuk ke sawah. Karena waktu itu saya lagi hamil anak nomor 2, saya jadi penasaran karena gosip menerpa bahwa bau lumpur itu berdampak ke janin. Kalau misalnya kita tetap menghirup itu akan menjadi cacat atau mengidap penyakit kelainan untuk si janin. Bukan hanya itu, fenomena lumpur lapindo yang hingga kini masih berlangsung juga menjadi perhatian tersendiri bagi ahli geologi karena termasuk bencana alam yang bertahan dalam waktu lama. Sampai pemerintah melakukan metode memasukkan bola beton yang masih berlangsung, tetapi malah memunculkan semburan baru di tempat lain. Dan bahkan kala sempat menjanjikan metode terbaik untuk mengatasi semburan lumpur lapindo, tetapi itu hanya belum bisa menghentikan lumpur lapindo. Hal ini menyebabkan dana terbuang sia-sia. Hingga kini lumpur lapindo terus meluber dan menggenangi kawasan seluas 800 hektar lebih atau sekitar 7,5 km persegi, meliputi 16 desa dan kelurahan. Data Pusko Kakalula, total warga pindah mencapai 20.000 keluarga lebih dengan metode dari negara yang sangat menjanjikan. Tidak juga menemukan solusi. Apa bisa kita temukan di dunia spiritual sehingga alam semesta bisa merangkul dengan energi positif? Orang pertama dulu melihat yang masih ada rumahnya, pasti ke situ orang pasti nangis, membayangkan kampung halaman sendiri. Karena apa? Kita masih teringat tanah kelahiran kita, rumah kita masih kelihatan atapnya separuh-separuh. Nggak bisa untuk cerita, itu mulut agak susah. Tapi sekarang sudah lama kayak gini, kita terbiasa, gimana lagi. Tapi dalam pikiran saya itu gejolaknya itu antara percaya dan tidak. Jadi saya nggak kebayang gitu loh. Saya nggak menerima dalam hati saya bahwa desa saya yang selama saya lahir besar benar-benar akan hilang, tertutup. Tapi ya memang sekarang faktanya memang hilang. Percaya tidak percaya, tergantung Anda. Tetapi ini hanya memberikan informasi bahwasanya secara tidak langsung energi spiritual sudah ada di dalam diri. Spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Adapun manfaat spiritual dalam kehidupan: pertama, cinta; kedua, keimanan dan keyakinan; ketiga, hal positif atau pengharapan; keempat, tujuan hidup; kelima, moral dan etika; keenam, penghargaan pada keindahan; dan yang ketujuh, pemecah masalah atau kematian. Dengan terjadinya bencana alam akibat ulah manusia,
kita harus tahu dengan adat istiadat yang sudah melekat di dalam tanah air ini. Hanya dengan salah bor bisa berdampak merugikan hingga menurunkan perekonomian warga Jawa Timur. Secara spiritual harus melakukan izin kepada Sang Pencipta dan hal-hal yang tak kasat mata. Energi positif yang disakralkan sehingga akan berjalan lancar. Di Indonesia masih kental dengan budaya leluhur dan spiritualnya. Nah, para subscriber Asa Dua Dunia, apa sempat terfikirkan bahwa ada campur tangan dengan alam lain yang sejak awal belum tentu ada ritual kenduren meminta izin untuk supaya berjalan lancar? Saksikan terus channel YouTube Asa Dua Dunia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Asa. Wah, dunia.